Horosba, assalamualaikum kawan-kawan. Nama aku Astari Sitompul. Ini tuh konten pertama aku. Aku mau membahas mengenai cinta pertama yang bikin kita itu kayak, wah, cinta pertama itu ternyata lucu banget ya. Ini tuh dari kisah nyata. Aku akan menceritakan kepada teman-teman dengan cerita yang sangat menarik dan plot twist. Lucunya cinta pertama itu kadang dipendem diam-diam. Kadang bahkan nggak sempat kenalan. Tapi anehnya rasa itu yang paling nempel lama. Ada juga nggak yang ngerasain itu? Cerita ini tuh datang dari kawan kita yang namanya Sari. Disclaimer ya, namanya ini udah aku samarin. Semua nama yang ada di tokoh ini dan juga gambar yang ditunjukkan itu adalah ilustrasi. Untuk mendukung cerita ini biar lebih menarik. Sari yang naksir cowok pertama kali waktu dia baru aja lulus SD. Dan ternyata laki-laki itu ganteng dan pinter banget. Tiap upacara hari Senin, Sari pasti selalu deg-degan ngelihat cowok itu. Siapa dia? Ayo langsung aja kita bahas ceritanya. Jadi gini ceritanya, Sari pertama kali suka sama cowok itu waktu dia baru aja lulus SD. Jadi waktu itu dia mendaftar di salah satu SMA favorit di tempatnya. Dia mendaftar melalui jalur tes, karena dia mau mengejar kelas unggulan. Hanya 64 anak yang diterima dalam tes itu. 32 terbaik akan masuk kelas unggulan A. Dan alhamdulillahnya Sari termasuk ke dalam 32 anak yang terbaik. 32 yang lain itu akan masuk ke kelas unggulan B. Nah, dia coba melihat di kelas unggulan B itu apakah ada temannya yang diterima di sana. Ternyata tidak ada. Tapi matanya itu salah fokus kepada nama yang paling atas. Namanya adalah Steven. Ya, Steven. Kenapa salah fokus dengan Steven? Karena dia itu punya name yang tinggi. Name-nya tinggi. Buat yang lupa atau belum tahu name itu apa, name itu adalah nilai Eptanas murni. Di tahun 2010 itu kan masih ada ujian nasional. Jadi itu kan ketika ujian nasional itu bakalan keluar nilai. Nah, itulah yang namanya name. Nah, nilainya yang paling tinggi. Jadi Sari itu penasaran, ini tuh siapa? Kok dia bisa pinter banget? Kata orang-orang, dia itu masuk kelas unggulan B itu bukan karena tes, tapi karena nilai name-nya tinggi aja, makanya dia dimasukin di situ. Kan gila, pinter banget ya kok bisa sampai kayak gitu. Terus akhirnya Sari itu penasaran, Steven ini siapa sih? Kok dia bisa-bisanya kok pinter banget gitu loh. Dan pas tahu orangnya siapa, gila, ternyata ganteng banget. Dia itu kelihatan banget bukan orang asli situ, tapi dia itu kelihatan pendatang. Dan benar aja dia itu pendatang dari pulau yang berbeda dari tempatnya Sari. Bukan satu etnis sama dia. Sari bilang dia itu cowok yang paling ganteng seangkatannya. Udah nggak ada yang mengalahkan. Sari juga diam-diam suka sama Steven. Kurang apa lagi kan orangnya udah ganteng, pinter iya. Ya jelas aja lah Sari jadi naksir. Siapa juga yang nggak mau ya kan? Tapi naksirnya itu cuma bisa dari jauh. Sari cuma bisa mendem perasaannya aja. Nggak pernah berbicara sama Steven. Sari itu anak marching band, jadi dia harus tampil setiap hari Senin ketika upacara. Dan pastinya akan berbeda barisan dari peserta upacara. Jadi bentuk lapangannya itu tuh kayak letter L gitu loh. Di sini barisan peserta upacara dan di sini itu tuh yang petugas upacara. Entah itu marching band, paduan suara dan lain-lain. Nah, ceritanya ini tuh siapa? Steven itu di sebelah sini dan Sari itu sebelah sini. Jadi tuh setiap kali upacara hari Senin, Sari itu selalu melihatin Steven. Kan kalau di sekolahnya dia itu tuh yang paling tinggi itu yang paling depan barisannya ya. Jadi paling depan. Jelas banget Steven kelihatan di depan. Makanya Sari itu sering curi-curi pandang sama Steven. Nah, di kelas 1 itu mereka nggak pernah berkomunikasi sama sekali, nggak pernah ada pembicaraan apa sama sekali, nggak pernah. Sampai akhirnya naik kelas 2, mereka jadi mulai sering ketemu. Kok bisa jadi mulai sering ketemu? Kenapa? Karena Steven itu tiba-tiba disuruh gabung ke kelas unggulan A saat ada kelas tambahan. Kenapa dia bisa disuruh ikut gabung? Ya karena dia pinter. Balik lagi, dia itu pinter. Makanya dia bisa masuk ke kelas unggulan A. Akhirnya Steven sama Sari jadi lebih sering bertemu. Tapi sama aja Sari nggak pernah berbicara dengan Steven. Ya karena malu lah, apalagi ya. Dia bilang kayak gitu, aku malu loh, nggak berani aku ngomong sama dia, apalagi dia laki-laki. Cewek itu punya rasa gengsi gitu ya, kalau misalnya ngajak cowok ngobrol duluan. Ya itu yang dirasain Sari. Sampai akhirnya suatu hari, Sari itu nekat minta nomor HP-nya Steven ke salah satu temannya. Dan bener aja, Sari ngirimin SMS ke nomornya Steven pakai HP Nokia jadul. Tahu kan ya HP Nokia jadul? Yang kalau dibanting, dilempar, diapain masih aja nyala ya. Kok bisa kuat banget ya? Kenapa nggak ada lagi ya sekarang HP kayak gitu? Mau aku kalau ada. Tapi yang terbaru, bukan yang model jadul, nggak. Oke, sorry. Kok malah jadi ngomongin HP ya? Oke, kita lanjut ceritanya. Tadi sampai mana? Oh ya, tadi kan Sari ngirimin SMS ke Steven.
Ya bener dikirimin, tapi cuma gitu aja, cuma sekali aja. Habis itu udah nggak ada komunikasi sama sekali, udah nggak ada lanjutan. Karena cinta pertamanya ini sulit, dia akhirnya pelan-pelan mundur, pelan-pelan move on. Ya menyadari bahwa cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Akhirnya dia move on. Dia move on. Lucunya itu dia itu suka sama teman satu kelasnya. Iya, teman satu kelasnya. Namanya itu adalah Afif. Sama aja kasusnya sama kayak Steven. Sari nggak berani. Gimana kalau Sari nggak berani ngobrol? Ya udah. Makanya ya, kalau misalnya kalian suka sama orang, langsung aja omongin. Daripada kalian memendam perasaan, sakit. Ya udah kan, ya dia suka sama yang namanya Afif, tapi ya sama aja kan tadi, ya nggak tahu kalau Sari suka sama dia, sama aja kayak Steven, nggak ada ngobrol-ngobrol, nggak ada apa-apa, akhirnya ya udah cinta bertepuk sebelah tangan lagi. Sari sedih, memang dia masih kecil, tapi dia bilang itu perasaan itu nyata. Ya kalian tahu sendiri lah, kan kalian juga pasti punya cinta pertama kan, aku mau tahu cerita kalian, cinta pertama kalian kayak gimana, boleh tulis di komentar ya. Udah kan, waktu terus berjalan. Steven dengan kesibukannya sendiri, Afif dengan kesibukannya sendiri, Sari juga dengan kesibukannya sendiri. Nah, aku tuh cuma mau ngasih info satu. Kalau Steven itu bisa berturut-turut juara satu angkatan. Gila kan, dia pinter banget. Keren, keren, keren. Kalau Awa apa lah ya kan, Awa ini cuma kentang gorengnya, Wak. Nah, sekarang kita lanjut ke ceritanya Sari udah kelas 3. Nah, di kelas 3 ini Sari udah bener-bener move on, gak mau melanjutkan perasaannya yang sebelumnya tadi, yang gagal tadi. Akhirnya dia mulai berubah, jadi dia itu lebih kayak ekstrovert gitu loh, jadi lebih banyak berbicara, lebih banyak mengajak orang ngobrol. Katanya dia tiba-tiba asik aja, karena dia itu ngerasa waktu dia kelas 1, kelas 2 itu kayak suram gitu. Iya, emang dia berteman sama cewek-cewek, cuma kayak gak semuanya dia bisa ngajak bicara. Kayak laki-laki itu dia sulit banget ngajak bicara. Ya paling dia bisa ngajak bicaranya itu kalau misalnya jadi teman satu kelompok aja gitu doang, sisanya udah selesai. Kayak kita waktu kuliah ya. Nah, ceritanya di kelas 3 ini, Steven itu jadinya gabung ke kelasnya Sari. Loh kok bisa? Hello, ingat, Steven ini tuh pintar, jadi tuh dia bisa ngegeser orang yang peringkatnya di bawah dari kelas unggulan A itu. Jadi Sari itu kurang inget, katanya entah 2 orang atau berapa orang gitu yang digeser peringkat yang paling bawah di kelasnya dia. Jadi digantikan sama yang kelas unggulan B yang nilainya bagus, ataupun dari kelas yang lain. Ya udah pastilah Steven bisa ngegeser posisi itu. Akhirnya mereka jadilah satu kelas. Mantap. Singkat cerita, di situ kan Sari tadi udah mulai ekstrovert dan berani berbicara kepada semua orang. Ya mulai lebih enakan lah orangnya. Begitu juga dengan Steven. Dia udah berani tuh ngajak Steven ngobrol, udah lebih asik gitu lah. Dan Stevennya juga ya welcome, dia itu dengan baik mengajak bicara Sari juga. Ya kayak teman-teman biasa. Tapi suatu hari, Sari tuh lagi di rumah ya, tiba-tiba ada SMS masuk. Tahu nggak pengirim SMS-nya siapa? Ayo tebak. Ayo tebak, siapa? Iya, bener. Steven yang ngirim SMS. Kok bisa? Nah, mereka akhirnya berkomunikasi ya basa-basi. Kok bisa kamu ketemu nomor HP-ku gitu kan? Si Stevennya bilang, ya kan kamu dulu pernah nge-SMS aku bla 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 bla. Ya gitulah, pura-pura apalah ngomong gak jelas. Biasalah anak SMP ngobrolannya kayak gimana. Paling, halo apa kabar? Ngapain? Kayaknya yang SMA juga kayak gitu ya. Orang yang kuliah juga kalau bucin juga kayak gitu gak sih? Nah, singkat cerita, nggak lama kemudian Steven itu akhirnya nembak Sari. Iya, nembak Sari. Nembaknya cuma dari SMS. Kalau zaman dulu mah orang masih banyak yang nembak lewat HP gitu, lewat SMS. Kalau sekarang mah udah dibilangin cupu nembaknya bisa lewat HP. Udah pasti dong tahu jawabannya Sari apa. Ya pasti diterima lah, nggak mungkin nggak diterima, orang cinta pertamanya dia kok ya. Tapi ya gitu, yang namanya cinta-cintaan anak SMP cuma bisa backstreet, awkward banget lah. Dan kocaknya itu cuma bertahan 2 minggu aja. 2 minggunya lagi hilang, nggak ada kabar. Jadinya total 1 bulan. Kocak banget ya. Ini kocak apa sedih sih? Maaf. Nah, Sari itu kan nggak berani ya mutusin Steven walaupun udah 2 minggu hilang kayak gitu. Hilangnya itu karena bertepatan sama libur Natal gitu loh. Jadi 2 minggu hilang nggak ketemu di sekolah gitu. Nah, itu tadi Sari itu kan takut mutusin Steven karena takut Steven ini bakalan patah hati. Jadi dia nungguin Steven yang ngomong. Kasian banget ya si Sari ini ya. Udah nggak berani ngungkapin perasaan, nggak berani mutusin. Gimana sih ini?
maaf. Sampai akhirnya Steven ini muncul lagi tiba-tiba aja gitu ya kan. Dan SMS-nya itu isinya kayak gini, we are broken heart. Iya, grammarnya hancur, tapi pada saat itu tuh Sari katanya dia paham artinya. Ya kan intinya kan putus. Si Sari ini dalam hati dia itu ya sebenarnya kaget. Baru aja muncul tiba-tiba ngomong kayak, coba kalian aja pasti kaget kan kalau kayak gitu baru aja muncul tiba-tiba ngomong putus. Tapi nggak masalah. Hari ini tuh berdamai. Dia balas SMS-nya kayak gini, iya nggak apa-apa, tapi kita masih bisa jadi temen kan, katanya gitu. Kenapa dia bilang gitu? Ya soalnya si Sari ini nggak mau kalau misalnya habis putus nanti mereka itu malah jadi awkward banget gitu loh, nggak bisa berbicara lagi, nggak bisa asik-asikan lagi. Makanya dia bilang kayak gitu, dia takut kehilangan teman. Begitu kawan-kawan. Tapi kenapa Sari ini tuh dengan mudah ya udah nggak apa-apa putus? Kenapa dia bilang kayak gitu? Kenapa, tahu nggak? Karena dulu itu dia udah pernah ikhlas ngelepasin si Steven ini karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya pastinya dengan mudah dia itu bisa ngelepas juga ketika Steven ngomong kayak gitu. Ya kan awalnya kan dia udah ikhlas, tiba-tiba aja si Steven ini datang. Tadinya kan ya udah, kalau nggak datang ya udah gitu aja kan. Tapi plot twistnya itu masih belum selesai. Apalagi kan udah selesai ya ceritanya Sari sama Steven. Sari punya cerita lagi sama teman satu kelasnya tadi. Yang tadi tahu nggak? Yang kedua siapa? Iya, Afif. Afif kan juga kayak gitu kan, kasusnya sama kayak Steven tadi. Jadi Afif ini juga nembak si Sari. Kocak banget. Kok bisa ya Sari itu tuh kayak semua orang yang udah diikhlaskan sama dia, yang nggak dimiliki sama dia, dia udah ikhlas, udah nggak mau mengejarnya, tapi malah dia yang dikejar. Kok bisa ya? Jadi Afif itu juga nembak Sari. Tapi kocaknya lagi, ini kocak, sorry banget aku ngomong kocak. Kocaknya itu hubungannya itu bertahan cuma 1 hari, cuma bertahan 1 hari. Paginya ditembak, malamnya langsung putus. Aduh, gak habis pikir. Kenapa kok bisa putus? Ya alasannya juga lucu sih. Jadi alasannya itu katanya Sari, dia itu ketahuan sama ibunya, ketahuan kalau dia itu punya pacar. Nah ini kan posisi udah lulus ya. Ceritanya Sari sama Afif itu bakalan lanjut ke jenjang SMA. Si Afif ini tadi ketahuan ibunya pacaran. Kalau dia masih tetap mau pacaran, dia nggak bakalan disuruh lanjut sekolah. Jadi dia bakalan diputus sekolahnya. Ya kan kasihan ya. Akhirnya Sari bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa lanjut sekolah aja lah, kita berhenti nggak masalah daripada nggak sekolah kan, pendidikan itu penting. Ya udah, akhirnya Sari dengan ikhlas melepaskan. Jadi dia mengikhlaskan lagi kepergian mereka. Kasihan ya sebenarnya ya, kok nggak ada yang bener ceritanya. Maaf ya Kak Sari. Sari bilang ceritanya waktu SMP sama SMA itu tuh kayak ngenes semua gitu loh, kayak nggak ada yang bagus cerita percintaannya. Jadi cerita percintaannya itu tuh kayak kutukan gitu. Kalau dia bilang kayak kutukan yang terus-menerus berjalan ketika dia sekolah. Ya, semua gagal, semua lucu, semua kocak, nggak ada yang bener gitu. Tapi kan kayak gitu kalau kita misalnya mikir ya, beruntung sih sebenarnya ya dia nggak ada mikirin cinta-cintaan yang ribet waktu SMA ataupun SMP gitu. Itu kan dia masih sekolah. Berarti dia itu tuh masih diberi kayak, ya kamu kalau mau merasakan cinta ya udah kayak gini aja. Kamu itu masih sekolah, jadi fokuslah belajar. Mungkin seperti itu artinya. Menurut kawan-kawan kayak gimana? Coba komen di bawah. Tapi ya, kadang itu kita jatuh cinta itu terlalu dini. Tapi dari situlah kita bisa belajar. Kalau rasa itu nggak harus kita miliki untuk yang berarti. Oke, sekian cerita kita kali ini dari kawan kita yang namanya Sari. Makasih ya Kak Sari ceritanya. Semoga kakak sehat selalu. Dan kawan-kawan semua yang nonton ini, terima kasih sudah menonton kontenku ini sampai habis. Semoga kawan-kawan semua juga sehat selalu. Dan ada waktu untuk menonton konten-konten aku selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya buat kawan-kawan yang punya cerita juga atau kejadian hal yang sama ataupun ada cerita yang lebih awkward lagi dari ini, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau cerita kalian mau aku bawain, boleh banget langsung aja DM aku di Instagram di sini ya. Kalau suka sama konten aku, jangan lupa subscribe, comment, and like ya, biar aku semangat bikin konten buat kalian dan kalian juga nggak ketinggalan notifikasinya dari aku. Bye bye, assalamualaikum.